kayak Sinta Dika bela siapa sih? Kubu Dukung mana? siapa sih? Kubunya siapa sih gitu. Fraksi siapa sih Oh iya. kita ini? Kayak partai, Beb. Ketika Gandhi speak up untuk minta YPI speak up atau YPI mengklarifikasi, itu aku agak nggak setuju dengan poin itu karena menurut kami Kenapa kalian merasa harus mendukung Jolin? Kenapa harus mendukung Frederica gitu? untungnya apa untuk kalian? Dan untungnya apa untuk Frederica dan Jolin juga? Yo, Halo Dika. halo. Apa kabar? Apa kabar? All is good. All is good. Gimana kabar karantina selama hampir lebih dari 2 bulan ini? Karantina apa ini? Karantina. Di hotel Bukannya mana? kamu elemen mana sih? Enggak ya? Element of New Year. Oke. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat, stay safe, stay inside, dan teman-teman bisa membantu pemerintah dan kita semua untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Berhubungan dengan hal tersebut, Ush, kita mulai formal ya. kita bikin sesuatu yang bikin kalian stay at home. Listening to our voices. Voices. All around you. Mungkin karena teman-teman stay inside di rumah aja, terus butuh hiburan, banyak banget dari teman-teman yang minta kita untuk bikin podcast. Kita wujudkan permintaan kalian. Dan kita sekarang akan bahas sesuatu yang highly requested. Highly anticipated juga. Ya, banyak banget teman-teman yang nanyain tentang Fred dan Jolin. Banyak banget dari teman-teman yang nanyain ada apa sih sebenarnya. Atau banyak banget juga yang nanyain kayak Sinta Dika bela siapa sih? Kubu Dukung mana? siapa sih? Kubunya siapa sih? Gitu. Fraksi siapa sih Oh iya. kita ini? Kayak partai, Beb. Nah teman-teman, ini adalah episode kedua kita di tahun 2020, ya nggak Iya, sih? untuk season 2 podcast Pageant 101 by Sinta Dika. Mungkin kalian dengar podcast ini dari YouTube atau dari podcast. Doesn't matter, kita taruh di dua-duanya karena kalian mungkin punya preferensi yang beda-beda. Dan kalau kalian baru di sini, kita udah bikin recap untuk season pertama podcastnya di video YouTube sebelumnya. Check that out. And welcome to the discussion. We just want to make it clear kalau kita bikin episode ini sebenarnya bukan untuk fokusly bahas Dramanya, drama gosipnya. ini, gosip ini doang gitu. Biasanya kalau kita bahas drama di Pageant itu kita cuma bahas fokus kayak kenapa ya lisensi ini beralih ke sana, dramanya apa sih, ada insiden apa, ada gosip apa, tapi enggak ke personal drama, ya nggak sih Dik? Iya. Baru kali ini kita involve ke personal drama, tapi kita nggak akan bahas sisi personalnya. Iya. Dan kalau kalian semua ngikutin ceritanya drama Fred dan Jolin ini, bahkan termasuk Jessica at some point, itu terjadi for a long time. It's almost setengah tahun ini gitu. Iya. Dan kita nggak pernah menyinggung itu sama sekali. Kalau kalian ngikutin kita nggak pernah bikin video YouTube apapun tentang itu. Kita nggak pernah bikin post apapun soal itu. Dan terus kenapa kita bikin ini sekarang? Well, kita nggak pengen kayak ikut arus dan justru memperbesar masalah yang udah ada. Jadi kita sebenarnya memilih waktu yang sangat berhati-hati untuk membahas ini gitu. Terus juga mungkin karena beberapa hari yang lalu, api pemantiknya adalah ketika kami tuh bikin post di Instagram. Kita bikin post soal rendezvous with Miss Universe. Sayangnya di post itu kita enggak mencantumkan tahun dimana Freddy dan Catriona di acara itu. Kita dari tahunnya Bunga, tahunnya Sonia, terus loncat ke tahunnya Ayuma. Nah, menurut teman-teman sekalian, banyak banget nih orang yang menanyakan kenapa loncat di tahunnya Ayuma langsung, tahunnya Freddy nggak ada. Hayo, kamu bala-balanya Jolin ya? Kayak gitu, banyak banget yang nanyain kayak gitu. Meanwhile, yang terjadi sebenarnya adalah kita sudah nyari foto untuk post itu. Foto Freddy dan Catriona. Tapi bahkan di Facebooknya Putri Indonesia itu susah banget dicarinya. Dan kalau kita download di Instagram maksudnya kurang Jelek itu gambarnya ya. kualitinya kurang oke. Tapi ya itu yang
kita temui ya, kita susah nemuinnya. Kalau teman-teman ternyata nemu gitu, ya kita kan nggak tahu. Saat kita membuat post ini dan mencoba mencari foto tersebut, kita nggak nemu gitu. Jadi betul. makanya akhirnya foto itu nggak ada di slide-nya. Toh sebenarnya nuans dari post itu adalah hanya untuk mengingatkan betapa serunya sih acara itu. Iya. Enggak untuk menuju ke satu orang atau satu batch tertentu gitu, enggak. So dari situ banyak teman-teman nanyain, wah ada apa nih kita dengan, apakah kita ikut andil dalam drama ini, apakah kita memihak satu kubu? But the answer is no. Sama sekali kita tidak ada maksud ke sana. Betul. Dan kemudian drama ini terekskalasi, apa ya? Ya, terekskalasi. Apinya disiram bensin gitu ya, oleh sebuah postingan dari Gandhi Fernando. Dan pasti teman-teman juga tahu, waktu itu Gandhi ikut speak up karena menurut dia Ini sudah mengganggu kenyamanan publik. mengganggu kenyamanan publik dan kenyamanan dia juga, karena banyak orang, pelaku pageant, PL, yang nanyain ke Gandhi secara pribadi, ini ada apa sih, ada apa. Kamu kubunya siapa? Dan with all due respect, kita juga paham Gandhi pasti Gerah. gerah, terganggu, kayak ini urusan siapa, ini masalah siapa, kenapa gua yang ribet gitu kan. At some point kita juga merasakan hal yang sama, tapi mungkin tidak Nggak sebanyak Gandhi, volumenya. tidak seterganggu Gandhi gitu ya kan. Selain Gandhi Fernando juga seorang pelaku pageant ya kan. Ada juga pelaku pageant lain yang ikut speak up, kayak Rachel Chloe, Putri Indonesia Kalimantan Utara, dan juga Olivia Lenarta, Putri Indonesia Kalimantan Barat. Nah, dari hal-hal ini kita ada beberapa yang ingin didiskusikan, kita obrolin di sini bareng-bareng. Oke? Sebenarnya kok dari aku pribadi sih, ketika Gandhi speak up untuk minta YPI speak up atau YPI mengklarifikasi, itu aku agak nggak setuju dengan poin itu, karena menurut kami YPI itu nggak perlu memberikan klarifikasi. Karena again, ini kan drama terjadi antara personalnya putri-putri YPI, atau ini terjadi antara personalnya Fred dan Jolin, dan mungkin ya Jessica at some point. Tapi kan mereka itu bertengkar secara pribadi. Kebetulan aja mereka adalah Putri Indonesia di bawah naungan YPI. Jadi menurut kami YPI itu nggak ada hubungannya langsung dengan drama ini. Ketika Gandhi ketika teman-teman PL minta YPI untuk speak up atau memberikan klarifikasi, kami mempertanyakan apa yang harus diklarifikasi oleh YPI, kan nggak ada. Ya kan? Yes. Ini kan drama antara mereka pribadi. Again, ini drama pribadi, bukan dramanya YPI. Kalau emang YPI maunya klarifikasi, apa yang mau diklarifikasi? Klarifikasi bahwa mereka salah milih top 3? Kan enggak. Enggak. Atau klarifikasi karena mereka salah nge-treat putrinya? Kan enggak juga. Kalau misalnya mungkin kayak permasalahannya Nadia Purwoko dengan Miss Grand Indonesia waktu itu, yang hadiahnya nggak dapet dan segala kontraknya bermasalah, itu drama yang terjadi dan harus diklarifikasi oleh organisasinya. Betul. Dharma Gantari ya kan, itu harus turun tangan klarifikasi. But in this case, yang berantem tuh personal, putri sama putrinya. Mereka berantem, ya udah, yang klarifikasi kalau emang harus ada yang diklarifikasikan adalah mereka sendiri. Betul. So in this case YPI tidak punya hak untuk klarifikasi apapun juga. Tidak ada hal yang bisa dia klarifikasi juga. Iya. Kalaupun ada yang YPI bisa lakukan, ya mengingatkan putri-putrinya jangan berantem dong gitu, kayak apa kayak itu bisa. Tapi kalau klarifikasi no. Itu menurut kami ya. Lagian nih ya, kalau menurut aku, kalau memang YPI mau klarifikasi, pasti ada aja orang yang menilai klarifikasinya terlalu memihak. Klarifikasinya terlalu bobot berat ke sebelah kubu. Pasti kayak gitu, pasti ada. Jadi menambah masalah. Dan kalau klarifikasinya itu dilakukan sama orang lain, itu sangat-sangat tidak mature, sangat-sangat tidak dewasa bagi Jolene dan Fred, atau mungkin Jessica juga yang ikut dalam whatever this drama gitu. Kayak kenapa lu yang punya masalah, orang lain yang ngomong gitu. Kan aneh. So kalau emang ada klarifikasi, kita sangat highly support kalau itu berasal dari Fred, Jolene, atau pihak-pihak yang berhubungan langsung. Nah, satu hal lagi yang YPI mungkin bisa lakukan itu, mungkin dia jadi jembatan ya, jadi mediasi.
mediasi, mediator. medium, Iya. kayak kesurupan, medium gitu pokoknya dari mereka ngobrol, rekonsiliasi, chat-chat yang beredar, ya kan? DM yang beredar. Gitu, itu mungkin JP bisa lakuin. Ngomongin soal DM, kita memang sangat menyayangkan juga sih langkah-langkah yang diambil oleh pelaku pageantnya, dalam hal ini Fred, Jolene, dan Jessica mungkin. Kita dengar Jolene personally balesin DM juga kan, which is unnecessary banget sih menurut kami. Tapi ya udahlah, itu kan drama di masa lalu. Sekarang kita fokus bagaimana menyelesaikannya, ya nggak sih? Yep. Nah, poinnya yang akan kita tekankan di sini adalah bahwa menurut kami PL ataupun pendukung dari kubu manapun harus tahu dan paham betul bahwa ini tuh masalahnya siapa sih? Siapa pihak yang bermasalah, ya biarkan mereka yang menyelesaikan masalah gitu kan. Jangan kemudian bawa-bawa organisasi lain. Yep. Jangan bawa-bawa pihak lain untuk masuk dan ikut di masalah ini. Pihak yang nggak punya korelasi langsung, misalnya YPI dalam hal ini, ya menurut kami nggak perlu dibawa-bawa. Karena mungkin aja YPI itu ada di tempat yang salah gitu guys. Iya. Logika yang paling gampang misalnya nih, kita berdua kerja di Kementerian Keuangan. Terus kita berantem. Ya kan? Berantemnya bukan gara-gara pekerjaan. Iya, kita berantem secara personal nih. Ya kan, kita berdua dari Kementerian Keuangan, kita berantem secara personal. Emangnya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani harus turun tangan gitu? Bener. Kasih tahu ke orang-orang kenapa kita berantem. Kan gak ada hubungannya coy sama sekali. Mau kita jadi direktur atau eselon 1, eselon 2, Kalau berantemnya personal iya, ya. gak ada hubungannya. Beliau harus turun tangan untuk klarifikasi pertengkaran kita, for example. Betul. Ya kan? Kayak gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa relate itu dengan mungkin posisi kalian apabila ada di putri-putri ini. Gitu kira-kira. Dan kita sebagai PL juga harusnya bisa membiarkan YPI untuk fokus ke trio romansa. Bener banget. Ya kan? Ya. Secara apakah ngurusinnya atau transformasinya, apalagi di kondisi yang sekarang semua step-step yang mau diambil jadi lebih susah kan. Semua rencana yang udah dimiliki YPI di awal tahun misalnya semuanya harus dirubah dengan pandemi ini. Bentuknya gimana, it's already hard gitu. Jangan dibuat lebih susah lagi dengan request ngurusin putrinya yang tahun lalu gitu. Jangan sampai persiapannya trio romansa tuh berantakan dan YPI lebih milih ngurusin drama yang tahun lalu terjadi, ya nggak sih? Exactly. Kan nggak make sense. Dan lagi menurut kami dengan semua drama ini itu nutupin segala exposure bagus yang seharusnya ada di trio romansa. Bener. Misalnya Ayuma melakukan sesuatu untuk explore dirinya selama karantin atau training apa, jadi nggak kelihatan ketutupan drama. Jihan mau training atau memperbaiki sesuatu yang jadi weakness dia mau expose gitu, ketutupan sama drama Trio Flores. Kan sayang sekali gitu. Dan itu bukan salah siapa-siapa kecuali orang-orang yang expose this drama melebihi dari yang seharusnya. Betul. Poin kedua yang akan kita bicarakan adalah di tahun 2020 ini, setelah 6 bulan drama ini berjalan. 6 bulan coy. 6 bulan. Setelah banyak fakta-fakta yang diungkap, entah itu fakta, entah itu rumor, entah itu apa segala macem, diungkapkan ke publik, sebenarnya drama itu milik siapa? Apakah drama itu masih dramanya Fred versus Jolene versus Frederick versus Jessica, atau ini drama untuk pendukungnya Fred dan juga pendukungnya Jolene? Itu yang mesti kita tekankan. Itu yang mesti kita pikirkan bersama. Ya nggak sih? Iya. Setelah berbulan-bulan drama ini muncul, berita yang dimunculkan pun udah macam-macam oleh kedua belah pendukung, kedua belah pihak. Udah nggak cuman berhubungan dengan putrinya, tapi juga berhubungan dengan keluarganya, kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, apa segala macem. Bahkan kita sendiri udah lupa drama itu sebenarnya awalnya di mana sih, core-nya ada di mana sih. Dan yang paling penting lagi, hal-hal ini menutupi semua pencapaian Trio Flores.
Like, Right. what are you doing, man? Sebagai PL tuh loh, you are a pageant lovers gitu. Ya kan? Kamu kan pageant lovers, tapi kenapa kamu lebih suka dramanya bukan pageantnya? We need drama at some point. At some dose gitu, kita butuh drama gitu kan, to keep things interesting. But this is Iya. too much gitu. Kita nggak menyalahkan PL secara keseluruhan ya, jelas. Karena nggak semuanya kayak gitu. Tidak semua ikut memblow up ini itu, mencari fakta ini itu, menjatuhkan ini itu juga gitu. Tapi coba dipikirkan kembali gitu. Kenapa kalian merasa perlu mendukung salah satu? Kenapa kalian merasa harus mendukung Jolin? Kenapa harus mendukung Frederica gitu? Untungnya apa untuk kalian? Untungnya apa untuk kalian itu pertama. Dan untungnya apa untuk Frederica dan Jolin juga gitu. Hal-hal seperti ini mempertahankan popularitas mereka. Mungkin iya, jadi kayak nama mereka bergaung lebih lama gitu. But is it In a bad way? Iya. Is it in a good way? No. Do you want it? It's weird if you want it gitu. Aneh banget kalau kalian suka dengan keadaan ini gitu. Yang juga kami sesalkan adalah setelah 6 bulan berjalan, ini kan dramanya dari queen-nya, dari putri-putrinya kan udah apa ya, sudah kalem nih, udah mereda, gak ada yang speak up gitu kan. Tapi kenapa malah pendukungnya yang semakin menjadi-jadi, Semakin menggali-gali hal yang aneh-aneh. aneh-aneh gitu, tentang keluarga, tentang apalah kebiasaan, sampai hal-hal yang udah terjadi lama banget tiba-tiba diungkit lagi gitu. Why gitu. Bener. But the point is, ya sebagai pageant lover, it's your hobby, it's your passion maybe even. Ya udah, kita buat culture pageant di Indonesia itu yang kondusif juga gitu loh. Kita kayak kemarin merasa wah pageant Indonesia udah mulai bagus nih, udah mulai matang, tiba-tiba take down dengan semua drama ini gitu sih. Kayak karena yang ngikutin pageant kita kan nggak cuma orang Indonesia. Kita sering banget ngelihat orang-orang Malaysia atau mungkin Ya, atau Singapura, mungkin- ya. ASEAN sih, mostly ASEAN itu ngikutin juga apa yang terjadi dengan pageant kita. Terus beberapa YouTuber luar negeri kayak Sierra Barcel, Iya. Birchel, Sierra itu juga sering bahas soal Iya. putri-putri Indonesia. YouTuber pageant luar negeri juga sering mention pelaku pageant kita karena mereka tahu kita punya audiens yang bagus gitu ya kan. Dan kita juga punya wakil yang bagus. What if mereka akhirnya membaca hal ini, nama Indonesia yang jelek jatuhnya gitu. Kayak kita pernah bilang sebelumnya, Indonesia terkenal dengan orang-orang yang ramah dan segala macem, ya kan, attitude-nya bagus, sopan dan lain-lain. Kalau mereka tiba-tiba tahu hal-hal kayak gini itu normal di Indonesia, mereka akan mikir, oh berarti yang kemarin sopan dan attitude-nya bagus fake gitu, ya. kan? Image-nya. Image-nya just for the show gitu. Ternyata mereka di negaranya seperti ini, kan bisa aja. And we don't want that. Betul. Kita nggak mau itu. Jadi kalau emang ada pelaku pageant yang berantem, ada pelaku pageant yang bermasalah, ya udah itu urusan mereka. Saran kami adalah stay away dari hal-hal negatif yang di kita nggak menguntungkan juga. Dan kalaupun emang mau ada yang ikut membantu support, misalnya Jolin kena sesuatu drama pribadi terus dia sedih, sebagai PL kalian mau support, ya udah DM aja. Nggak usah DM-nya di blow up, ya kan. Keep it personal. If you want to support, then keep it personal gitu. Betul. Biarkan mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Kita hormatilah bagaimana cara mereka mau menyelesaikan masalah. Kalau emang mereka maunya diklarifikasi biar cepat selesai, ya udah kita hormati. Atau kalau emang mereka maunya diem-diem aja sampai masalah ini turun Selesai. dengan sendirinya, ya udah kita juga menghormati gitu loh. Membahas drama-drama ini yang kebetulan punya putri-putri batch sebelumnya, itu juga sebuah langkah yang kurang hormat kepada putri-putri yang saat ini menjabat gitu. Kayak support kita aja dong, nggak perlu bahas yang dulu-dulu gitu. Yang lalu biarlah berlalu gitu gak sih?
Sudah saatnya kita move on ke trio romansa, ya kan? Mm-mm. Terus juga menurut kami tugas kita sebagai PL, kalau kalian ngaku sebagai PL, bukan sebagai drama lovers, tapi pageant lovers, ayolah kita bikin atmosfer pageant di Indonesia itu lebih baik, lebih optimis, lebih seru, lebih lebih kondusif lah. Biar nantinya mungkin kalau ada pelaku pageant yang mau daftar atau calon pelaku pageant mau daftar, nggak takut sama PL-nya, ya Iya. kan? Karena ya namanya juga manusia, pasti dia punya masalah. So maybe that's it. Dan enggak bosan-bosannya kita berdua mengingatkan teman-teman untuk selalu support whoever putri kita, muse kita, ke ajang apapun, mau yang menurut kalian gede atau Major atau minor, doesn't matter, karena semuanya start dari kecil ke yang besar. Kalau mau langsung yang ke besar, Segala sesuatu yang cepat naik cepat turun juga, Beb. ya, Iya. ya kan? Pokoknya intinya support semuanya. Dan mungkin kalian tidak paham seberapa powerful kalian sebagai pageant lovers gitu. You are actually quite powerful. Kalian bisa bantu vote sampai mereka menang. Kalian juga bisa membuat mereka semua drop dengan Betul. apa yang kalian lakukan. So be careful, keep your social media attitude in a good way gitu. Betul, dan kami juga berharap semoga kedepannya para pelaku pageant, para keluarga pelaku pageant, dan pageant loversnya bisa dewasa menghadapi apapun. Yep. Betul. Juga ini juga demi kedamaian situasi pageant di Indonesia. Itu aja kali ya untuk podcast edisi kali ini. Episode berikutnya kita akan bahas tentang kenapa ya Ayuma dimenangkan oleh YPI secara lebih in-depth. Oke, mungkin ini juga jadi episode pertama yang akan kita launch di podcast dan di YouTube sekalian. Karena mungkin teman-teman lagi lebih pengen lihat di YouTube, ya kita kasih juga. It's gonna be long, but ya memang gitulah podcast biasanya. Tapi kalau kalian nggak perlu ngelihat gambarnya, misalnya kalian bisa dengerin di Spotify, di Apple Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, semua platform podcast besar yang kalian bisa temuin. Tinggal search Pageant 101 by Yasin Tadika. Betul, dan ya terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menonton podcast ini. Semoga teman-teman mendapat insight-insight baru. Semoga teman-teman nggak bosen ngedengerin suara kita berdua doang. Dan jangan lupa subscribe di YouTube Yasin Tadika, serta follow kami di Instagram di @yasintadika. Subscribe juga podcast ini di Pageant 101. Kita akan ketemu kalian di episode berikutnya. Bye! Bye!